Shalom saudara dan sahabatku komunitas pemuridan. Kita jumpa lagi untuk melanjutkan pemuridan kita di level 2, pelajaran 1, dan ini bagian yang kelima. Di buku saudara di halaman 9. Ya, di buku saudara di halaman 9. Jadi kita melanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Mari kita berdoa sebelum melanjutkan. Tuhan, terangi lagi hati kami supaya kami mengerti sabdamu dan kami siap menjadi pelaku. Dalam nama Yesus. Amin. Jangan lupa ketika saudara belajar pemuridan atau memuridkan, saudara jangan lupa buku, jangan lupa ballpoint, jangan lupa Alkitab. Ya, harus siap semua. Sehingga kita belajar sama-sama. Beda dengan kalau saudara mendengar renungan saja. Ini kita belajar pemuridan. Nah, buku saudara halaman 9 ya. Jadi ini masih topik memahami tujuan Kristus datang ke dunia. Ya. Di sini lihat salib. Jadi memahami tujuan Kristus datang ke dunia, mengapa dia harus datang ke dunia. Sudah kita belajar karena untuk menyelesaikan masalah dosa. Untuk memperkenalkan Allah yang benar kepada manusia. Dan dia datang karena kasih-Nya. Dia datang untuk membebaskan manusia dari maut dan memberikan karunia hidup yang kekal. Nah, ini semua dilambangkan dalam gambar ini, saudara lihat. Sebelah kiri adalah hidup tanpa Kristus dan sebelah kanan hidup di dalam Kristus. Dan ini dijembatani hanya oleh karena salib Kristus. Dia datang ke dunia ini. Hidup tanpa Kristus, manusia terpisah dari Allah dan frustrasi. Dan ujungnya adalah binasa. Sebaliknya hidup di dalam Kristus, melalui salib Kristus ini, hidup mencakup damai sejahtera, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Ini ringkasannya. Jadi, dengan akal saudara harus memahami fakta tentang Yesus Kristus dan pernyataannya, dan dengan iman saudara mengakui hal itu sebagai kebenaran. Yesus Kristus tidak dapat diterima hanya sebagai orang baik, ia harus diterima sebagai Tuhan. Sebagaimana ia menyatakan dirinya, sekalipun dunia menolaknya. Letak permasalahannya ada di sini. Dan bagaimana saudara yakin dia adalah Tuhan? Bagi saya secara pribadi, saya yakin dia adalah Tuhan karena dia bangkit dari kematian. Hanya Allah yang mampu bangkit dari kematian. Hanya Yesus, hanya Tuhan. Sekarang kita lanjut ke penyerahan hati saudara. Atau perasaan. Yang kemarin itu adalah penyerahan akal pikiran saudara. Sekarang hati. Ya. Kita semua diciptakan segambar dengan Allah. Sesuai dengan Kejadian 1 ayat 26-27. Oleh karena itu kita diciptakan dalam keadaan yang dahsyat dan ajaib sesuai dengan Mazmur 139 ayat 14. Setiap orang diciptakan unik dengan perasaan, emosi yang berbeda pula. Ada orang yang emosinya tinggi, ada yang tenang atau pendiam. Emosi saudara pun berbeda dari waktu ke waktu. Dan kita tidak boleh menggantungkan diri pada emosi atau pada perasaan. Banyak orang kurang yakin akan hubungannya yang kekal dengan Allah oleh karena menggantungkannya pada perasaan dan bukannya pada apa yang Allah janjikan dalam firman-Nya. Nah, sekarang kita lihat di sini, perhatikan ada dua orang yang berbeda yang disebutkan dalam Alkitab. Dan perhatikan respon atau reaksi mereka dalam menerima Kristus. Kisah 22 ayat 6-10. Ini adalah kisah Rasul Paulus.
Kisah 22 ayat 6 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang mengilaukan dari langit, mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadanya, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Ini pengalaman Paulus. Ditanya di sini, bagaimana saudara menjelaskan pengalaman Rasul Paulus? Ketika Paulus bertobat, saudara boleh tulis, ada cahaya dari langit yang menyinari dia sehingga dia rebah. Ya, itu sebenarnya dalam perjalanannya ke Damsyik. Dia sedang menganiaya orang Kristen. Tetapi Yesus menampakkan, membuat cahaya, membuat dia jatuh. Dan Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jadi saudara bisa tulis di situ, bagaimana saudara menjelaskan pengalaman Rasul Paulus? Pertobatan Rasul Paulus sangat luar biasa. Ya, dramatis. Ya, kalau boleh saya katakan. Jadi saudara tulis, pertobatan Saulus sangat dramatis. Ayo kita tulis. Pertobatan Rasul Paulus sangat dramatis. Ya, dia rebah ke tanah, dia dengar suara dan ada cahaya yang memancar. Ya. Nah, lanjut. Apakah perbedaan pengalaman Lydia dengan Paulus? Nah, pengalaman Lydia ada di Kisah Rasul pasal 16. Kita mundur, Kisah Rasul pasal 16. Ayat yang ke-14 sampai 15. Saya baca. Seorang dari perempuan-perempuan yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Jadi pengalaman Lydia tidak sedramatis Paulus. Biasa-biasa saja ketika dia mendengar firman Tuhan yang diberitakan oleh Saulus yang sudah bertobat dan menjadi Paulus itu, Lydia membuka hatinya bagi Tuhan. Jadi ditanya di sini, apa perbedaan pengalaman Lydia dengan Paulus dalam Kisah Rasul 16 ayat 14 sampai 15? Pengalaman Lydia biasa-biasa saja. Tulis. Pengalaman Lydia biasa-biasa saja. Ya. Lalu ditanya di bawahnya lagi, apakah keduanya memiliki persekutuan yang erat dengan Allah? Jawabannya adalah iya. Sama-sama. Keduanya memiliki persekutuan yang erat dengan Allah. Jadi saudara tulis iya. Lalu ditanya lagi, bagaimana dengan pengalaman saudara? Lebih menyerupai Paulus atau Lydia? Kalau saya lebih menyerupai Lydia. Tenang-tenang saja. Ya, biasa. Saya menerima Kristus lewat sebuah buklet kecil yang menyadarkan saya Tuhan pakai buku bacaan.
Oke, perasaan kalau saudara bagaimana? Lebih menyerupai Paulus atau Lydia? Saudara jawab. Nggak ada masalah, mau yang mana saja sama. Jadi dikatakan di sini, iman bukan perasaan, tetapi kunci yang tepat. Roma 1:17 dikatakan, orang benar akan hidup oleh iman, bukan oleh perasaan. Dan Roma 11 ayat 6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi harus dengan iman, bukan dengan perasaan. Roma 14 ayat 23 katakan, Roma 14 ayat 23 katakan, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Ya. Jadi kalau tidak berdasarkan iman itu dosa. Perasaan mungkin menyertai atau tidak menyertai. Pengalaman saudara ketika saudara menerima Kristus. Sebab perasaan itu berubah-ubah menurut keadaan. Dan itu bukanlah merupakan dasar iman saudara. Yang terpenting adalah apakah saudara percaya pada apa yang Allah katakan. Percaya kepada Allah berarti mempercayai apa yang Allah katakan dalam firman-Nya. Jadi, iman kita kepada Allah itu yang menentukan, bukan perasaan. Oke? Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, meteraikan sabda-Mu di hati kami. Biarlah hidup kami bersandar kepadamu bukan karena perasaan, tapi berdasar firman-Mu. Sehingga muncul iman yang murni dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.